Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjan Aulia dengan NIM 0418 Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Stasiun Pengisian Handphone Ojek Online berbasis panel surya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan kerangka penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, dan yang keempat, rencana penelitian. Masuk ke outline pertama. Saat ini jumlah driver ojek online di Kota Samarinda sekitar 6.200 orang yang menggantungkan hidup menjadi driver ojek online. Handphone menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan ataupun kebutuhan mendesak lainnya pada aplikasi transportasi online menggunakan GPS yang selalu mencari lokasi akurat untuk memastikan driver tidak tersesat saat menjemput dan mengantar ke tempat tujuan. Sehingga hal tersebut dapat menguras daya baterai handphone dengan cepat. Sehingga perlu dilakukan pengisian daya ulang handphone. Pemanfaatan panel surya sebagai energi alternatif dapat diimplementasikan sebagai stasiun pengisian. Stasiun pengisian dapat membantu driver ojek online untuk melakukan pengisian handphone. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan studi mengenai perencanaan stasiun pengisian handphone ojek online berbasis panel surya Penelitian ini memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi untuk stasiun pengisian yang dipakai untuk mengisi baterai handphone atau charging handphone. Masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana mendesain stasiun pengisian pada shelter ojek online. Yang kedua, bagaimana mendesain buck converter. Yang ketiga, bagaimana mendesain power monitoring. Yang keempat, berapa tegangan dan arus yang dapat mengisi baterai handphone. Yang kelima, bagaimana menganalisis daya keluaran panel surya pada stasiun pengisian dengan beban dan tanpa beban. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, dapat mendesain stasiun pengisian menggunakan panel surya. Dua, dapat mendesain buck converter. Yang ketiga, dapat mendesain power monitoring daya. Yang keempat, mendapatkan berapa lama waktu yang dihasilkan untuk mengisi baterai. Yang kelima, mendapatkan berapa besar tegangan dan arus yang dihasilkan. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan spesifikasi PV 100 watt peak. Dua, kegunaan charger untuk segala jenis handphone. Yang ketiga, waktu pengujian dilakukan pukul 8 hingga 16 WITA. Keempat, lokasi penelitian yaitu pada shelter ojek online Jalan Sempaja Lestari Indah, Kota Samarinda. Yang kelima, daya keluaran stasiun pengisian untuk beban berupa handphone. Adapun kerangka penelitian yang
Terdapat poin-poin panel surya, power monitoring, desain kelistrikan, dan desain perancangan, di mana ada beberapa poin yang mempengaruhi panel surya, yaitu iradiasi, suhu, sudut kemiringan, dan untuk power monitoring ada sensor tegangan dan arus, Internet of Things, dan microcontroller. Untuk desain kelistrikan terdapat UCC PWM, parameter beban, baterai, dan buck converter. Kemudian di desain rancangan, posisi dan sudut panel surya, dan desain bentuk, semua poin-poin tersebut menunjang pada perancangan stasiun pengisian handphone. Dan kedua, tinjauan pustaka. Sebenarnya sudah ada beberapa penelitian topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian dilakukan oleh Amin dan Ananda pada tahun 2020 yang berjudul Application Solar Cell on Helmets as a Handphone Battery Charger dengan menggunakan metode panel surya yang menghasilkan energi dan disimpan ke baterai dan menggunakan Arduino sebagai perangkat microcontroller, dan hasilnya pada prototipe menghasilkan tegangan sebesar 3,7 volt menggunakan modul USB TP4065 dan panel surya mengisi baterai lithium 3,7 volt. Kemudian ada penelitian selanjutnya dari Aryawan tahun 2020 yang berjudul pengisian daya baterai telepon seluler portabel berbasis panel surya, di mana pada penelitian terkini menggunakan buck-boost converter mengatur output menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan masukan. Buck-boost converter ini berfungsi sebagai penstabil tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Kemudian hasilnya, data yang didapatkan dari hasil pengujian dijelaskan bahwa intensitas cahaya matahari dapat didapatkan pada pukul 12 WITA dengan rata-rata intensitas cahaya sebesar 63.000 kandela. Waktu pengisian baterai handphone memerlukan waktu sekitar 2 jam 10 menit. Kemudian ada Fauji tahun 2021 yang berjudul Rancang Bangun Alat Telemetri Parameter Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis IoT. Pada penelitian ini menggunakan metode implementasi alat telemetri yang telah dirancang pada sistem PLTS off-grid. Penelitian ini menguji parameter komponen PLTS yang terdiri dari tegangan, arus, dan daya. Adapun hasil dari penelitian ini, pada alat penelitian ini ditampilkan dan disimpan pada aplikasi Blink. Dan ketiga, metodologi penelitian. Ini ada diagram alir, di mana mulai, kemudian dilakukan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur. Selanjutnya, setelah studi literatur, dilakukan pengambilan data, dan dilakukan perancangan sistem, pengujian sistem. Jika sistem tidak berjalan lancar, maka dilakukan pengulangan ke perancangan sistem. Jika sistem berjalan dengan lancar, maka dilanjutkan ke analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan, lalu selesai. Identifikasi masalah, permasalahan yang diidentifikasi yaitu kebutuhan energi untuk melakukan pengisian ulang bagi handphone. Panel surya sebagai sumber energi alternatif dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya pada stasiun pengisian handphone ojek online yang diimplementasikan di shelter ojek online Jalan Fajar Lestari, Indah, Kota Samarinda, untuk menjadi fasilitas pengisian daya handphone. Energi keluaran panel surya untuk stasiun pengisian dapat dimonitoring dengan Internet of Things. Oleh karena itu, digunakan Internet of
penting untuk memonitoring daya secara real time. Kemudian dilakukan studi literatur untuk menunjang penelitian ini. Yang pertama ada studi literatur tentang PLTS, kemudian ada solar charge controller, kemudian ada buck converter, kemudian ada stasiun pengisian, kemudian ada handphone, kemudian ada baterai, dan sensor. Selanjutnya pengambilan data. Pengambilan data dilakukan untuk menunjang penelitian ini sebelum dilakukan perancangan stasiun pengisian. Adapun data yang diambil pada penelitian ini yaitu data iradiasi matahari untuk menentukan spesifikasi panel yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian pengambilan data sudut, deklinasi, dan latitude untuk menentukan kemiringan panel saat melakukan perancangan. Kemudian ada perancangan sistem. Yang pertama ada mulai, kemudian menentukan beban stasiun pengisian. Jika diketahui asumsi beban, dilanjutkan untuk penentuan parameter panel surya dan baterai. Selanjutnya dilakukan perancangan dan simulasi buck converter. Kemudian dilanjutkan dengan desain fisik stasiun pengisian. Selanjutnya perancangan dan simulasi power monitoring. Dan selanjutnya penggabungan semua rangkaian kemudian selesai. Berikut diagram sistem keseluruhan di mana panel surya menerima iradiasi dan suhu yang output dari panel surya ini berupa beban DC, yaitu tegangan, arus, dan daya. Sebelum masuk ke solar charge controller, dibaca oleh sensor PZM 017 berupa tegangan, arus, dan daya. Kemudian dari solar charge controller digunakan untuk mengisi daya baterai penyimpanan. Kemudian sebelum digunakan ke beban, tegangan, arus, dan daya yang keluar dari baterai dibaca oleh sensor PZM 017. Kemudian di converter, tegangannya menggunakan buck converter untuk menurunkan tegangan dari baterai ke beban. Kemudian pengujian sistem yang telah dirancang, kemudian dilakukan pengujian sistem, yaitu pengujian semua rangkaian dibuat untuk mengetahui kinerja dari sistem stasiun pengisian berbasis panel surya. Kinerja sistem stasiun pengisian diuji pada kondisi tanpa beban dan dimonitoring secara real time. Adapun variabel penelitian, variabel terikat dengan variabel tegangan dan satuannya volt, arus satuannya ampere, kemudian variabel bebas iradiasi satuannya watt meter persegi, dan variabel suhu satuannya derajat Celcius. Untuk poin keempat, rencana penelitian. Ini ada tabel rencana penelitian di mana dilakukan studi literatur dari bulan pertama hingga bulan kelima. Kemudian dilakukan pengambilan data di bulan pertama minggu keempat sampai bulan kedua di minggu ketiga. Kemudian dilakukan perancangan sistem dari bulan kedua sampai bulan kelima. Kemudian dilakukan pengujian sistem dari bulan ketiga hingga bulan kelima, dan dilakukan analisis hasil dan kesimpulan dari bulan ketiga, kedua sampai bulan 5. Kemudian dilakukan penulisan laporan dari awal bulan hingga akhir bulan. Sekian presentasi seminar proposal tugas akhir saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.